kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung saja nih latihan mengajar. Yang merekam sudah ada nggih Bu? Soalnya saya nggak merekamin. Sudah Bu. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Pagi Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum Bu Emi memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bu Emi minta Mbak Disna untuk memimpin doa. Mbak Disna ada nggak ya? Ada Bu, hadir. Nah, Mbak Disna, Bu Emi minta tolong teman-temannya dipimpin berdoa, nggih. Nggih, Bu. Baik. Siap, gerak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Disna sudah dipimpin doa. Nah, semoga dengan mengawal sesuatu dengan doa, apa yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan mudah kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bu Emi mau periksa presensi dulu ya. Bu Emi panggil satu-satu namanya. Yang Bu Emi panggil nanti angkat tangannya. Ani Oktavia ada? Ada. Hadir, Bu. Anika ada? Hadir Bu. Desi ada? Dewi ada? Ada Bu. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat, berarti tidak ada yang absen ya hari ini. Oke, kalau begitu tadi sudah berdoa, sekarang Bu Emi akan mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Bu Emi minta anak-anak untuk berdiri. Bu Emi tampilkan ini ya, nanti kita bernyanyi bersama-sama. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, kita mulai bernyanyi bersama. Mari kita nyanyi bersama ya. Indonesia Kebangsaan bangsa dan Kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, setelah ini
Bu Emi punya sebuah cerita yang sangat menarik ya. Jadi anak-anak kan sekarang sudah duduk di kelas 2. Nah, itu harus banyak-banyak latihan membaca supaya bisa membaca dengan lancar. Nah, ini akan Bu Emi tampilkan ceritanya. Nanti anak-anak dibaca ya, dibaca masing-masing saja. Ya, Bu. Ya. Silakan dibaca anak-anak. Ada seekor anjing nama Ia sedang mencuri makanan milik anjing lain. Juga Berlari untuk Bu. menghindari kejaran. Belum, Bu. Bacanya di dalam Milik ya anak-anak, supaya teman-teman yang lain konsentrasi. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya, sudah semua ya anak-anak. Nah, Nah, sangat menarik ya ceritanya. Di situ ada seekor anjing yang sangat rakus. Sudah selesai semua membacanya? Sudah, Bu. Coba Bu Emi minta Mbak Atika untuk mengulang lagi tadi yang sudah dibaca itu apa? Ceritanya itu mengisahkan tentang apa? Iya Bu, di ceritanya si Pui itu apa ya Bu, lupa Bu. Tadi bacanya cepet-cepet. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini anak-anak. Tadi dikisahkan di sini ada seekor anjing yang sangat rakus. Nah, dia itu mencuri makanan. Lalu di tengah jalan, dia melihat anjing lain juga sedang membawa makanan. Dan dia punya pemikiran jalan untuk mengambil juga makanan milik anjing lain itu. Nah, karena kerakusannya itu di akhir cerita, dia malah tidak mendapatkan makanan apa-apa ya, karena rakus itu tadi. Seperti itu. Nah, di sini tadi diceritakan si anjing melompat dari atas jembatan ya. Kira-kira jembatannya tinggi apa tidak ya anak-anak? tinggi, Bu. Katanya bolong-bolong itu Bu. Iya, ini bolong-bolong. Kira-kira tingginya berapa meter ya ini? Apakah anak-anak tahu? 100 meter itu seberapa, Mbak? Segini. Kayak jurang, Bu. Panjang banget, Bu. Nah, untuk lebih tahu lagi 100 meter itu seberapa dan meter itu apa, kita akan membahas ini untuk pelajaran hari ini. Kita lanjutkan ya pelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat tidak kemarin kita sudah belajar apa? Berhubungan dengan pengukuran panjang. Siapa yang ingat? Ya, jadi kemarin kita sudah belajar mengukur menggunakan penggaris barang-barang yang kita bawa dari rumah. Ada apa aja? Ada buku, ada pensil, ada tempat pensil. Nah, itu sudah kalian belajar ukur ya kemarin. Nah, pelajaran hari ini akan kita lanjutkan tentang pengukuran. Di sini karena sangat penting sekali ya untuk kita mengetahui pengukuran itu bagaimana. Keluar. Gimana, Bu? Gimana? Nggak apa-apa, Bu Emi. Ya.
Ya, jadi penting Mendengar. sekali untuk kita mengetahui pengukuran panjang itu. Ada yang seperti Bu Emi sebutkan, ada meter, ada sentimeter itu tadi. Untuk apa? Untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau beli sepatu, tapi kita nggak tahu ukuran kaki kita berapa. Nah, nanti itu akan sangat repot sekali. Makanya kita harus tahu cara mengukurnya juga pakai apa, itu kita harus tahu. Nah, di sini akan Bu Emi sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ya. Yang pertama, dapat mengubah satuan panjang. Yang kita pelajari ini khusus untuk sentimeter dan meter. Yang kedua, dapat mengukur panjang benda menggunakan alat ukur yang sesuai dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter dan meter. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah membuat karya 3 dimensi menggunakan bahan alami. Dan yang keempat, membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan bahan alami. Itu ya tujuan belajar kita hari ini. Nah, ini di sini ada cerita nih, Bu Emi bacakan ya. Hani penasaran dengan panjang papan tulis yang ada di kelasnya. Saat ia akan mengukur dengan penggarisnya, ternyata penggarisnya terlalu pendek, sehingga tidak dapat mengukur keseluruhan panjang papan tulis. Anak-anak, tahukah kalian alat ukur apa yang sebaiknya Hani gunakan? Nah, Hani ini mau mengukur papan tulis, tapi dia pakai penggaris. Tapi ternyata penggarisnya tidak cukup panjang. Menurut anak-anak, kira-kira alat ukur apa yang pas, yang cocok, yang sesuai untuk digunakan mengukur papan tulis? Yang tahu? Meteran Bu, Penggaris meteran. Bu. Panjang Bu. Iya, pintar sekali anak-anakku semua. Nah, di sini akan Bu Emi paparkan lebih dalam lagi, akan Bu Emi jelaskan macam-macam meteran. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, di situ gambar pertama gambar apa itu ya? Penggaris. Penggaris. Penggaris itu alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan untuk membuat garis. Biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang pendek, tidak terlalu panjang seperti itu. Lalu yang kedua, ada gambar apa itu? Punya Pak Roll meter, Bu. Roll meter. Biasanya dipakai tukang untuk mengukur bangunan yang sangat panjang. Lalu yang ketiga ada meteran. Ini juga fungsinya hampir sama dengan yang kedua untuk mengukur sesuatu yang panjang sekali. Terbuat dari bahan yang fleksibel, bisa digulung dan mudah dibawa. Lalu yang terakhir, ini ada apa ya? Biasanya buat penjahit itu loh Bu, Biasanya penjahit. penjahit punya namanya meteran kain baju. Jadi kalau kita mau bikin baju biasanya diukur pakai meteran kain seperti itu. Dan itu panjangnya hanya sampai 150 cm ya, karena tinggi orang itu kan sebagian besar tidak sampai dari 2 meter. Jadi pakai seperti itu. Lalu selanjutnya, nah di sini itu ada gambar sebuah daun, itu diukur dengan penggaris. Panjangnya berapa itu ditunjukkan di situ? 4. Ya, panjangnya 4 cm, Bu. cm. Terus di situ juga diberitahukan bahwa pengukuran dengan alat ukur baku hasilnya akan selalu sama. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Jadi kita pakai penggarisnya Bu Guru mengukur daun itu nanti hasilnya 4 cm. Dan ketika Bu Emi pinjam penggarisnya Mbak Emi pinjam penggarisnya Mbak Ani, nanti juga pasti hasilnya 4 cm karena mengukurnya menggunakan alat ukur baku ya. Gitu. Nah, di sini juga Bu Emi mau memberitahukan untuk anak-anak bahwa 4 cm itu bisa kita ubah ke meter. Caranya bagaimana? Kemarin sudah Bu Emi sampaikan, siapa yang ingat bahwa setiap naik 1 tingkat itu dibagi
10. Naik lagi dibagi 10 lagi. Nah, kalau sentimeter ke meter itu kan naik 2 tingkat. Berarti dibagi 100. 100 ya. Jadi 4 cm itu kita bagi 100, hasilnya 0,04 meter. Nah, anak-anak bingung tidak dengan materi ini? Bingung, Bu. Bingung ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti akan Bu Emi jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini juga ada sapu. Itu diukur pakai meteran. Panjang sapunya 160 cm. Nah, 160 cm itu sama dengan 1 meter. Lebihnya 60 cm ya. Nah, untuk mengubah ukuran meter ke sentimeter atau sentimeter ke meter itu agar lebih mudah kita bisa menggunakan tabel konversi satuan panjang. Nah, di sini juga ada lemari 120 cm. Itu berarti 1 meter lebihnya 20 cm. Nah, cara mengkonversi yang mudah itu kita bisa menggunakan tabel konversi seperti ini. Nanti Bu Emi bisa bagikan tabelnya, lalu anak-anak Bu Emi minta untuk latihan mengkonversi atau mengubah satuan dengan tabel ini. Ya, coba kita cari tahu bagaimana caranya menggunakan tabel ini. Diperhatikan ya anak-anak, ini cara penggunaannya, langkah-langkahnya. Ya, Bu. Jangan ada yang ngomong sendiri, coba diperhatikan dulu. Tabel satuan panjang. Caranya gampang sekali. Kita tinggal menggambar tabel satuan panjangnya, kemudian kita menuliskan nama-nama satuan panjang dari yang paling kiri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sudah bisa semua apa belum kira-kira nanti kalau Bu Emi minta untuk menggunakan tabel ini? Belum bisa ya? Bisa. Apa-apa. Nah, alhamdulillah yang sudah bisa, pintar. Nanti yang belum bisa, kita belajar bersama-sama. Oke? Ya. Nah, lalu sekarang anak-anak Bu Emi minta untuk membuat kelompok. Akan Bu Emi bagi kelompoknya ya. Nanti masing-masing satu kelompok itu berisi 4 anak ya. Nah, sudah Bu Emi bagi ya kelompoknya. Kalau gitu sekarang Bu Emi juga akan membagikan 2 LKPD. Yang satu kalian isi untuk berkelompok, yang satu lagi kalian isi untuk masing-masing atau individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, yang pertama itu perintahnya apa di LKPD? Bu Emi jelaskan ya. Perintahnya itu anak-anak diminta untuk mencari beberapa daun yang dapat digunakan sebagai bahan prakarya. Diukur panjangnya masing-masing berapa. Nanti dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini tabelnya nanti dimasukkan nama daunnya apa, alat ukur yang kalian pakai apa. Lalu dituliskan di situ. Oh ya, daunnya kalian cari yang kira-kira bisa untuk membuat bahan karya. Kira-kira daun apa ya? Nah, di sekitar sekolah kita kan banyak nih daun-daun. Nah, itu bisa kalian cari. Lalu kemudian setelah selesai mengukur daun, kalian ubah di sini sudah ada ukuran panjangnya di situ, kalian ubah sesuai perintah yang ada di LKPD seperti itu. Ya, kalian kerjakan ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang Bu Emi minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya tadi. Oke ya, dipresentasikan satu persatu, mewakili kelompoknya. Jadi tidak semua maju, satu anak saja ya. Nah, dari pembelajaran tadi bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, apa anak-anak? Apa kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita lalui tadi? Yang pertama,
Mengukur Ukur panjang. dilakukan Bu. menggunakan pada pembagian alat ukur, Garis. penggaris, serat, meteran kain. Ya, pintar semuanya memperhatikan pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kami sampaikan? Enggak ya, ya alhamdulillah. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut lagi. Nah, sekarang Bu Emi akan membagikan soal evaluasi yang kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ini secara individu ya, kalian kerjakan dengan percaya diri, tidak usah melihat pekerjaan temannya terkait materi yang sudah Bu Emi sampaikan tadi. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah kita lewati bersama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pelajaran yang belum dipahami. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada PR tidak, Bu? PR. Oh, kemarin kan Ibu Bu Emi sudah kasih PR ya, jadi hari ini tidak ada PR lagi. Yeay. Oke. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah bisa diterima anak-anak dengan baik. Bu Emi juga sudah lihat tadi presentasinya, pekerjaannya sudah baik-baik semua. Nah, nanti yang masih kurang, nanti akan Bu Emi kasih materi lagi ya. Bu Emi kasih soal-soal untuk perbaikan juga nanti. Untuk pembelajaran besok, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengubah satuan yang lainnya. Kalau tadi sudah sentimeter dan meter, besok kita akan belajar milimeter, desimeter, gitu ya anak-anak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, marilah kita tutup kelas hari ini dengan membaca doa. Tadi yang membacakan memimpin doa pembuka tadi siapa? Bu Emi minta untuk memimpin doa penutup juga ya. Baik, Bu. Saya, Bu. Ada teman-teman siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Kalian semua hebat, kalian semua pintar. Bu Emi akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Terima kasih Bu Emi atas praktik mengajarnya yang luar biasa. Kita langsung ke tanggapan. Monggo teman-teman, kita beri masukan untuk praktik Bu Emi. Ya. Izin masuk, Bu. Ya. Monggo Bu Emi. Ya. Ini masukan terkait dengan tampilan PPT-nya ya Bu Emi. Karena ini kan untuk di kelas 2. Mungkin Bu Emi bisa lebih memperhatikan terkait dengan peletakan kalimat materi ketika ada gambar, kemudian ketika kalimatnya itu ada di dalam apa Bu, misal gambar awan gitu, jangan sampai kayak nabrak-nabrak gitu, soalnya kan ini yang baca kelas 2 itu. Ya Bu, makasih Bu Dewi. Ya, sami-sami Bu. Masuk, Bu. Oke, monggo. Cuman saran, kalau misalkan untuk kelas 2 itu pada waktu membaca tadi, misalkan disuruh anak 1 untuk membaca 1 slide, lalu dilanjutkan yang lainnya. Kalau misalkan disuruh membaca dalam hati, sepertinya kalau kelas 2 tidak membaca, Bu. Ya, jadi lebih baik kalau dibaca masing-masing
anak perwakilan membaca per paragraf gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, masukannya. Bu Emi, ini masukan dari Prof. Sugiman ini sudah memakai kontekstual. Kemudian untuk mengukur daun itu sebaiknya memakai sentimeter dan desimeter saja. Soalnya kalau pakai meter daunnya kecil banget. Oke. Ya, makasih. Ya, makasih Prof. Sugiman. Masih ada yang mau menanggapi? Oh ya, saya lupa. Maaf Bu Dia, saya mau menanggapi yang tadi. Yang sentimeter dan meter itu ya. Nah, itu tuh sebenarnya saya mengikuti di buku, Bu. Jadi di buku itu sentimeter dan meter gitu. Begitu. Jadi fokusnya pada cm dan meter gitu ya, Bu? Iya, iya. Jadi bagaimana ya baiknya, apa diganti ngoten? Ini pun Bu Sri sudah materi di KD-nya seperti itu ya, Bu Emi. Oke. Karena sudah materi ya kita mengikuti materi yang ada di KD itu, namun nanti mungkin bisa ditambahkan dari senti ini kesetaraannya sampai ke meter itu ada beberapa yang perlu dilalui kan Bu? Ada beberapa tangga-tangga yang dilalui nggih. Jadi sampai ke meter itu berapa tangga itu? Naik atau turun gitu kan? Kalau turun nanti bagaimana, kalau naik bagaimana gitu kesetaraannya itu. Gitu kan? Ya. Itu di pelajaran sebelumnya sepertinya sudah ada kan? Materi sebelumnya sudah ada biasanya. Jadi ini tinggal fokus dari merubah senti ke meter gitu ya. Ya, berarti tapi perlu diingatkan Bu nanti sesekali waktu mungkin ada anak yang belum jelas. Kadang anak-anak ini kan ibaratnya ingatannya itu kan sering ada yang lupa begitu ya, tapi perlu kita ingatkan, sesekali kita ingatkan bahwa proses dari senti menuju meter itu ada beberapa langkah gitu ya, ada beberapa. Kalau kita dulu melatihkan ke anak, Bu Emi menggunakan tangga naik dan turun itu atau pakai apa? Iya, Bu, pakai tangga. Ya, satuan itu ya, tangga satuan itu ya. Kalau naik kita nanti lebih cepatnya berarti diapakan kalau naik? Dibalikan atau dibagi? Dibalikan atau dibagi? Dibagi berapa? Dibagi 10. Kalau turun berarti dikali 10 setiap satu tangga. Ya, nanti bisa juga kalau itu turun kan bisa ada ditambahkan 01 kalau satu tangga gitu. Misalnya 2 berarti ya 20 begitu kan. Jadi nolnya tambah 1. Kalau turunnya 2 kali berarti nolnya tambah 2 begitu ya. Iya. Jadi kalau memang materi kita itu di KD-nya apa Bu KD-nya Bu? KD-nya menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang 3.6. Yang 4.6 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti harus senti ke meter atau tidak Bu kalau ada seperti itu? Indikator yang ingin dicapai apa? Harus senti ke meter atau indikatornya menentukan konversi mengubah satuan panjang sentimeter dan meter. Nah, saya lihat di buku itu sentimeter dan meter, Bu. Jadi saya itu indikatornya dibuat sendiri atau
atau sudah? Saya sesuaikan buku. Kita kalau mau mengajar sesuai dengan buku atau silabus atau apa? Kalau di silabusnya apa? Di silabusnya ada silabusnya ya, biasanya kompetensi yang ikut. Saya belum buka silabusnya. Ya, nanti sambil dicek lagi. Kalau memang di situ itu di silabus harus kesetaraan antara senti ke meter. Oke, kita ngikuti itu. Namun jika hanya kesetaraan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari kan tidak harus itu. Jadi kita urut dari senti, setelah senti apa? Naik satu tingkat, satu tangga itu. Gitu nggih. Nggih, Bu. Jadi tadi masukan Prof. Sugiman tadi, bagaimana Bu Dia tadi? Bu Dia masih ada. Langsung saja saya ini. Pendek saja, biar apa bisa cepat selesai itu kan. Ini kelas berapa Bu tadi Bu? Kelas 2, Prof. 2 itu belum ngerti 0, ya. Jadi jangan dibalik meter ke senti, tapi jangan senti ke meter, tapi meter ke senti. Ya. Dan masalah salahnya saya, Prof. Jadi semangat itu. Atau dalam senti saja Bu, semua jangan konversi, senti semua saja juga bisa. Senti, jadi ada 120, 120 dan sebagainya. Ya, baik Prof. Oke. Oke, monggo lanjutkan ke yang berikutnya biar kita tidak terlalu sore nih masak-masak ibu-ibu, ayo. Terima kasih Prof masukannya. Baik Prof. Sugiman dan Bu Sri Asfia dan Bu Emi yang sudah presentasi, kita lanjut ke urutan kedua. Untuk Bu Ani, apakah sudah siap?